Halo semua, perkenalkan nama saya Teti Mistaria Gule, NIM saya 8775269987. Saya dari Universitas Terbuka Medan, Pogjar Damai Salut Ida Negawo Nias. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang ada di tugas ketiga kami, pembelajaran di mata kuliah pembelajaran inovasi, di mana pertanyaan tersebut ada sebanyak 4 butir. Jadi saya akan menjawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu automated online proctoring? Jadi langsung saja, automated online proctoring ini atau pengawasan ujian daring otomatis adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI yang digunakan untuk mengawasi mahasiswa secara mandiri selama ujian online tanpa memerlukan pengawas manusia secara langsung pada saat ujian berlangsung. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja? Nah, sistem pengawasan otomatis ini mengandalkan kombinasi perangkat keras mahasiswa seperti kamera web, mikrofon, perangkat komputer, dan algoritma AI. Prosesnya secara umum terbagi menjadi 3 tahap, di mana tahap pertama yaitu autentikasi identitas, kedua pemantauan selama ujian, dan ketiga tinjauan atau laporan akhir. Nah, autentikasi identitas ini atau disebut dengan pre-exam, di mana mahasiswa harus melewati proses verifikasi. Yang pertama, sistem akan meminta mahasiswa untuk mengambil foto wajah atau facial recognition, di mana untuk dicocokkan dengan kartu identitas resmi atau foto di sistem universitas. Yang kedua, melakukan pemindaian lingkungan ruangan atau menggerakkan kamera 360 derajat untuk memastikan tidak ada orang lain atau materi terlarang di sekitar area ujian. Kedua, pemantauan selama ujian atau real-time monitoring. Nah, selama ujian berlangsung, AI ini akan menganalisis data secara langsung dan menandai atau flag aktivitas yang dianggap mencurigakan, misalnya 1. Analisis wajah dan mata. Nah, mendeteksi jika wajah mahasiswa meninggalkan layar terlalu lama atau jika pandangan mata terus-menerus mengarah ke luar area ujian, atau disebut dengan mengindikasikan membaca catatan. Yang kedua, analisis audio. Mikrofon akan merekam suara di sekitar AI, Nah, AI ini akan menandai suara bising, bisikan atau suara orang lain yang berbicara. Dia akan menandai. Nah, dia akan merekam. Yang ketiga yaitu penguncian peramban atau browser lockdown. Nah, perangkat lunak akan mengunci peramban mahasiswa agar mereka ini tidak bisa membuka tab baru atau menempel seperti copy paste atau mengakses aplikasi lain di komputer. Yang ketiga yaitu tinjauan akhir atau yang disebut dengan post-exam. Sistem tidak langsung menggugurkan mahasiswa jika mendeteksi pelanggaran. Nah, AI hanya memberikan tanda atau flag warna seperti hijau, kuning, merah pada lini masa rekaman. Rekaman video dan audio ini kemudian diserahkan kepada dosen atau komite akademik universitas untuk ditinjau secara manual guna mengambil keputusan akhir. Itulah yang dimaksud dengan tinjauan akhir. Pertanyaan yang ketiga, manfaatnya dalam menjaga integritas akademik. Nah, manfaat utama sistem ini atau manfaat utama dalam AI ini meliputi 1.
mencegah pola kecurangan yang umum. Dengan fitur penguncian browser, mahasiswa tidak dapat mencari jawaban di internet atau berbagi soal ujian dengan teman secara instan. Kedua, efek pencegahan atau deterrent effects. Kesadaran bahwa tindakan, suara, dan gerak-gerik mereka direkam serta dianalisis oleh AI secara signifikan menurunkan niat mahasiswa untuk mencoba berbuat curang. Nah, artinya mahasiswa tidak boleh curang saat ujian berlangsung. Ketiga, standarisasi pengawasan. Tidak seperti pengawas manusia yang bisa lelah atau memiliki standar ketegasan yang berbeda-beda. AI ini menerapkan aturan pengawasan yang konsisten dan adil kepada seluruh mahasiswa. Yang keempat, validasi hasil ujian jarak jauh. Ini memberikan kepastian kepada universitas dan lembaga akreditasi bahwa mahasiswa yang mengambil ujian daring benar-benar mengerjakan tugasnya sendiri, sehingga menjaga marwah dan reputasi institusi. Itu adalah terkait dengan manfaat. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Nah, meskipun efektif, pengawasan berbasis AI ini sering menimbulkan kekhawatiran terkait privasi atau seperti akses ke kamera, mikrofon, dan data biometrik. Nah, untuk melindungi mahasiswa, universitas biasanya menerapkan protokol keamanan berikut. Yang pertama, satu, regulasi data yang ketat atau regulasi data yang kuat, di mana universitas bekerja sama dengan vendor proctoring yang mematuhi standar perlindungan data internasional atau seperti GDPR atau hukum domestik. Data rekaman dienkripsi baik saat dikirim maupun saat disimpan di server. Yang kedua, batasan akses rekaman, di mana rekaman ujian tidak tersedia untuk publik. Akses hanya diberikan kepada personel internal yang berwenang seperti dosen, pengampuh, atau tim teknologi informasi, dan akan dihapus secara otomatis setelah periode sanggah nilai selesai, atau misalnya dalam waktu 30 hingga 90 hari dia akan dihapus. Yang ketiga, transparansi dan persetujuan atau konsen, di mana universitas wajib memberikan informasi yang jelas di awal perkuliahan mengenai penggunaan sistem. Mahasiswa harus memberikan izin tertulis sebelum aplikasi dapat mengakses kamera atau mikrofon perangkat mereka. Yang terakhir yaitu keputusan akhir tetap di tangan manusia. Nah, AI hanya bertindak secara alat bantu penanda. Universitas memastikan bahwa penilaian apakah seorang mahasiswa benar-benar curang atau tidak tetap diputuskan oleh dosen atau dewan etik guna menghindari kesalahan deteksi atau false positif oleh AI. Misalnya mahasiswa yang mendadak menoleh karena ada anggota keluarga yang masuk kamar tanpa sengaja. Itu hanyalah misalnya. Demikian saja jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam semuanya.